Henshin! Masih hari Senin dan baru saja kemarin tayang episodenya. Coba kita langsung bahas cepet ya kali ini ya. Bukannya banyak nih yang minta revise, katanya dibahas cepet kan. Jadi langsung saja kita bakalan bahas Kamen Rider Revised episode 48. Tetap bersabar, tetap semangat juga. Revised tamat 2 episode lagi ya. Gimana pendapat kalian mengenai episode 48 kali ini? Silahkan kalian komentar di bawah setelah pembahasan Ana pastinya ya. Seperti biasa. Pendapat singkat nih ya, sebelum Ana bahas ya. Padahal udah lumayan memantapkan diri nih ya buat nonton episode ini ya. Tapi entah kenapa pas Ana nonton berasa agak soulless gitu loh ya. Pengaruh ceritanya kah? Pengaruh opini sekitar yang memang udah ngecap series ini terlanjut sangat buruk kah? Udah pengen cepet ke Gits kah? Agak membingungkan memang ya. Ya tapi adalah beberapa poin menariknya. Jadi nggak semua negatif, oke? Untuk di episode kali ini. Bahkan kopi kapal api spesial mix gula aren tidak bisa mengalahkan ngantuknya nonton Reprise ya. Tapi gini loh teman-teman ya, sekali lagi memang si Revised ini kan ya lagi turun-turunnya, tapi jangan segala atau terlalu toksik banget lah. Asli kurang nyaman banget ya lihat fandom akhir-akhir ini ya. Kalau ada poin plusnya walau sedikit aja ya cobalah dilihat gitu. Diambil dan juga dibahas. Anda juga mau thank you so much. Banyak dari kalian katanya udah drop ya katanya nonton Revised, tapi tetap nyimak bahas-bahas dari Anda tuh setiap minggu. Anda makasih banyak loh teman-teman ya. Makanya walau ceritanya sudah seperti ini ya, Anda tetap berusaha sajikan dengan maksimal lah di sini ya. Sangat disayangkan emang di fase-fase akhir cerita Kamen Rider yang mestinya itu masuk ke momen krusial, Reprise ya nggak seperti itu ya. Malah terkesan relax tapi nggak punya pegangan cerita yang kuat. Ini melanjutkan lagi saga kita soal George Karizaki yang berubah menjadi Kamen Rider juga. Sedikit recap dengan tujuan George membuat rider ini dalam artian si juga ini, yaitu dengan sistem tanpa memerlukan bantuan dari iblis ya. Jadi untuk manusia dan dari manusia itu sendiri. Dan juga tujuan George adalah melenyapkan semua rider system dan juga Kamen Rider ya. Demi masa depan manusia. That's it. Anda mau appreciate dan ngasih highlight ke salah satu komen dari subscribernya Agan Reza yang menurut Anda bagus dan juga harus kalian baca juga nih ya. Jadi ada optimisme biar kita tuh berpikir sedikit logis dengan dasaran masalah di tengah anjloknya minat kita nonton si Revised di saganya si George ini terutama. Sambil Anda komentar-komentar sedikit juga nih di sininya. Jadi makasih juga kalian yang selalu niat nih ya ngasih unek-unek dan teori sampai panjang lebar kayak gitu yang niat banget di setiap bahas-bahas ya. Jadi dicamkan saja, Anda selalu baca komentar-komentar kalian yang seperti itu pastinya ya. Jadi untuk username-nya itu dari Degenerates of the Alpha Visu. Panjang banget ya. Jadi teori kenapa perubahan George itu seperti ini katanya. Nah ini mengomentari soal dinamika George nih ya, yang Anda bilang kurang dirasa nyaman ya. Bakalan panjang juga nih. Semenjak Masumi Karizaki mengakui dosa-dosanya kepada George, dia itu menjadi dendam kepada para iblis yang telah membuat ayahnya sampai menderita dan membuat hubungan dia dan ayahnya semakin buruk. Oke? Jadi di sini ya kena gitu iblis-iblis lain ya teman-teman. Sifat buruk yang dia tunjukkan akhir-akhir ini merupakan bentuk frustasi dikarenakan kesalahan yang pernah ayahnya buat dengan membentuk hubungan dengan iblis. Oke, ini masuknya ke si dosa Masumi Karizaki ya. Maka dari itu George yang marah karena kehidupan antara ayah dan anaknya telah hilang dikarenakan telah direnggut oleh ambisi ayahnya yang terhasut oleh iblis. Yes, ini menyambung lagi sama dosa masa lalu si Masumi ya, menjual diri pada iblis, yaitu mengoperasi si Genta terutama salah satunya. Maka George berusaha melenyapkan segala bentuk keterkaitan dengan iblis. Akan tetapi dia tidak ingin merasa bersalah dengan kelakuannya. Maka dari itu dia ingin Igarashi Family menunjukkan sebuah perlawanan agar aksinya dapat dibenarkan karena dia hanya sedang melakukan pembelaan diri. Oke, cukup menarik di sini ya. Jadi kayak mau dibablas rata gitu ya. Segala bentuk keterkaitan dengan iblis. Terus juga dia membuat si Igarashi bersaudara ini yang melakukan perlawanan ya. Karena dalam bentuk juga dia melakukan pembelaan diri. Cukup unik nih poinnya ya. Dia sebenarnya nggak mau ngelawan Igarashi bersaudara, tapi karena dia sudah kekeh dengan tujuannya, yaitu melenyapkan segala akar masalah dari kehidupannya yang menderita dikarenakan ditinggalkan ayahnya, memendam dendam kepada iblis, apalagi setelah kematian ayahnya, maka dia akan terus maju dan membuat dirinya jadi musuh. Anda jadi dapat poin yang berbeda lagi sih di sini ya, di paragraf ini terutama. Di sini ada dua outcome bagi George, yang dua-duanya adalah kemenangan. Kemenangan pahit yang dimana dia berhasil melenyapkan Igarashi bersaudara, namun juga merupakan dosa terbesarnya karena mereka merupakan ciptaan dari keluarga George itu sendiri. Benar-benar. Masumi mengoperasi Genta. Genta itu menghasilkan para Igarashi bersaudara.
Kayak gitu mungkin maksudnya ya. Jadi segala hal yang menjadikan keluarga Igarashi menjadi seperti sekarang berkat Masumi dan juga si George ya. Dengan membuat implikasi bahwa George hanya ingin menutup kesalahannya dengan mengkambing hitamkan Igarashi family. Masuk akal di sini ya. Dan kedua, kemenangan manis yang dimana George itu dikalahkan, Aka bisa aja dibunuh oleh Igarashi bersaudara, dan dengan begitu dia tidak perlu khawatir dengan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh ayahnya dan juga dirinya. Karena kematiannya telah menebus dosa-dosa tersebut sehingga dia telah melampaui ayahnya dalam penebusan dosa. Ikut-ikutan mati gitu maksudnya ya. Sehingga keluarga Igarashi bisa hidup aman dan juga tentram. Dan mungkin George sudah mengetahui bagaimana kelanjutannya kehidupan keluarga Igarashi. Jadi dia tidak khawatir mereka akan seperti apa ke depannya. Ini agak bittersweet juga ya yang kedua ya. Pada dasarnya sih teori ini menekankan bahwa George melakukan ini bukan amarah kepada ayahnya. Dia marah, iya, tapi bukan itu dasar segala perbuatannya sekarang. Semua ini disebabkan oleh amarahnya kepada iblis. Oke, jadi kayak melampiaskan gitu ya. Ada Noah juga di sini, ada Phoenix, Deadman's Weekend yang telah menyiksa ayahnya sampai membuat ayahnya seperti orang tak berdaya. Tidak seperti orang yang ia kagumi dulu. Oke. Jadi ada perubahan juga ya dari si Masumi yang bikin si George itu juga agak ngedown yang Anda dapat. Beberapa dasar kenapa teori ini hadir. George yang sudah mencoba berbaikan dengan ayahnya namun merasa terkhianati karena dia yang punya kejeniusan juga buah dari kesalahan ayahnya sendiri. Oke. Meskipun mengembangkan sistem berdasarkan tenaga iblis, George tetap pada kubu manusia. Membuat kebenciannya terhadap iblis itu memercik katanya. Waktu yang singkat dengan ayahnya setelah lama tidak bertemu, yang juga direngut oleh iblis. Oh iya, bener juga di sini ya. Ketemu bapaknya lagi, udah mulai damai-damai, taunya udah mati lagi si Masumi ya. Dalam kurung di sini ada ambisi ayahnya, orang-orang yang menghasut ayahnya, dan iblis itu sendiri. Wow, sehingga George kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menikmati kembali rasa kasih sayang seorang ayah. Ini benar banget, apalagi yang setelah nonton episode ini ya. Di sini adalah masa proses George marah kepada ayahnya, tapi sebenarnya dia itu marah kepada iblisnya gitu, yang menyebabkan ayahnya seperti itu. Jadi agak komplikasi juga teman-teman ya. Experience yang telah dia alami selama Revice berlangsung, yang awalnya dia orang cenderung ceria, sekarang lebih seperti orang mabuk karena depresi. Bener ya, awal-awal kan dia selalu hey, god damn gitu. Seriusan, George ini sekarang kayak orang depresi, bukan karena emang dibikin sok edgy. Intinya sih, George membuat Kamen Rider terkuat awalnya hanya untuk eksperimennya dan juga sebagai bentuk simbol perdamaian serta ketertarikannya dengan Kamen Rider. Namun setelah pengakuan dosa oleh ayahnya dan juga kehidupan yang kalau dipikir lagi sebenarnya disebabkan oleh iblis itu sendiri, maka tujuannya menjadi simbol perdamaian yang melawan segala bentuk kejahatan. Benar juga ya. Jadi ini tujuan dari Ultimate Kamen Rider-nya juga jadi berubah seiring berjalannya ceritanya si Revice juga, terutama di saganya si George ini. Anda percaya ini sebenarnya yang maksud ingin disampaikan oleh penulis, tapi karena eksekusi kurang baik dari segi penulisan maupun penerapan, makanya jadi kesana ke sini. Tapi sekali lagi ini hanyalah teori. Luar biasa. Menurut Ana ini worth it banget ya untuk dibaca. Jadi sekali lagi terima kasih buat Degenerates of the Alpha Fitsu. Ini luar biasa sih teorinya ya, dimana Ana juga agak sedikit memang dengan saganya si George ini, tapi ketika udah dikasih komentar kayak gitu dan Ana baca baik-baik sih, ini harus dibahas sih. Jadi ini ngebuka POV yang berbeda juga. Terima kasih banyak loh. Mantap ya. Jadi semoga ini juga bisa ngasih insight nih buat kalian ya. Jadi jangan lupa applause lah buat orangnya. Jadi pada akhirnya di pertarungan kemarin si Rizky yang nggak jadi berubah, padahal udah emosi berat. Syukur dibantu Kagero juga buat kabur. Sakura sih yang kocak menurut Ana ya. Henshin turu pak. Ini emang resenya ya di tengah-tengah kroposnya memori si Iki, dimana karakter-karakter lain juga ikut kebawa pusing pastinya soal ini. Si George ini tuh bikin onar. Semua ya tentu khawatir ya dengan kondisi si Rizky ini. Daiji, Sakura, Vice apalagi. Paling panik dia ya. Jadi dari kemarin juga Vice ya udah merasa paling bersalah lah dengan kondisi si Iki ini. Karena kan ini memang konsekuensi kontrak yang dijalin antara si Vice dan juga si Iki. Menyambung juga soal kemarin dimana Vice doang yang Henshin tapi Iki kagak buat ngelawan si juga. Ya, ini menelah juga soal kontrak Iki dan Vice yang coba kita lihat lagi di sini. Jadi kontraknya itu, Vice itu bakal bantuin Iki saat Iki ini butuh bantuan. Bukan karena Iki itu Henshin. Jadi teorinya harusnya ya, apapun yang dilakukan Vice buat bantuin si Iki, segala bentuk pertolongan, ya ingatan Iki itu akan hilang. Menurut Ana ini benar teman-teman. Ini juga salah satu poin dari subscriber Ana ya. Ana pikir ya iya juga gitu. Soalnya pas kecil dimana si Vel itu ngerasukin si Genta, pemandian Shiawase kebakaran,
itu juga pertama kali Vice kontrak sama si Ikki kan. Dan pada saat si Ikki kecil, dia itu kan ditolongnya sama Vice ya. Jadi nggak si Ikki kecil ini berubah jadi Kamen Rider kan. Ya berubahnya ya pas episode 1 itu. Pas dia itu udah remaja. Sudah lupa sepertinya ya si penulis soal ini juga. So untuk rencana sekarang, jadi bagaimana cara untuk menghentikan George tanpa membuat si Ikki ini tuh henshin. Karakter lain nggak ada yang bisa nandingi si George soalnya ya. Cuman Ultimate Revice doang. Jadi di tempat weekend, Hikaru, Ikki, Hiromi, dan juga Vice mencoba mencari clue agar bisa mengalahkan George lewat dokumen-dokumennya si Masumi Karizaki. Dan ketemulah foto ketika si George ini kecil sedang meneliti dan ada si Masumi di situ ya. Ternyata ini nyambung sama di episode kemarin ya, dimana di lantai kayak ada bekas noda gitu yang nggak bisa hilang. Yang berarti dulu tempat itu adalah rumahnya George dan Masumi puluhan tahun yang lalu ketika mereka berkeluarga. Jadi markas weekend, dulu awal-awal Revice tuh rumahnya keluarga Ushijima ya. Pas Sakura di-invite ke situ. Dan sebelumnya lagi ternyata itu adalah rumah keluarga Karizaki. Kayak gitu ya. Dilanjut mereka menemukan kamar rahasia yang tersembunyi di kaca gitu ya. Terus ditekan. Dan di dalam banyak menemukan foto-foto Masumi dan George dahulu. Apalagi si George ini pas kecil ya. Dan juga gambar-gambarnya si George. Dan menemukan senjata nih ya. Agar membuat George ini tuh bisa sadar. Berlanjut soal papa dan mama Ikki yang berusaha tegar melihat kondisi anak mereka saat ini nih. Si Rizky udah kaku ya, makin kaku lah ya. Jadi berusaha manggil kedua orang tuanya ini yang udah nggak dikenal sama dia dengan panggilan ya papa dan mama. Tentunya berasa aneh gitu ya buat dia ya manggilnya ya. Ini orang siapa berdua kan ya? Apa bener papa mama gua ya? Yang paling kasihan ya papasan sama mamasan, mereka terlihat banget berusaha tegar dan menerima keadaan ya. Tapi dibalik itu ya mereka sedih banget ya dan stres ya. Jadi pas si Vice itu bilang katanya, "Hey papasan dan mamasan, bilang sesuatu dong." Pas ngintip ngelihat itu papasan sama mamasan lagi pusing pak ya. Nah gimana dengan Daiji dan juga Sakura? Pada awalnya ya mereka nggak terima emang dan selalu menghindari apapun caranya si Ikki ini tuh henshin. Apalagi pas fight kan udah dibilang terus ya, "Kak Ikki jangan Kak Ikki." Tapi pada akhirnya apalagi setelah mereka ini menjenguk si Hana dan Tamaki, mereka seperti sudah rela dan legowo lah bisa dibilang jika memang si Ikki ini harus henshin lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Soalnya apapun yang terjadi ya pasti si Rizky ini pasti ikut campur katanya ya. Karena dia lebih mentingin orang lain daripada diri sendiri, nggak terhentikan ya. Jadi tipikal MC Kamen Rider banget lah yang zaman sekarang yang kayak gini ya. Jadi nolong orang lain sekuat tenaga tanpa peduli sama diri sendiri. Hino Eiji kan juga gitu, makanya modar pak ya. Walau udah nemuin senjata yang tadi ana maksud, tapi tetap ya si Ikki di sini tuh pengen nyelesain dengan bertarung melawan si George. Langsung aja ke highlight episode ini. Jadi George Karizaki aka Kamen Rider juga melawan Ikki dan Vice aka Ultimate Revice. Kopi ana hampir muncrat ya pas Ikki bilang Kamen Rider Revice adalah yang terbaik katanya. Ini sebenarnya ya buat nge-counter omongan George kalau juga driver itu adalah driver terkuat umat manusia. Tapi kata Ikki enggak, Revice yang terkuat katanya dan terbaik katanya. Ya jadi jangan terlalu keras hati dan gelap mata banget lah ya teman-teman. Jadi ada dua hal menarik yang ana tangkap di pertarungan ini. Fight-nya bukan, menurut anda biasa aja sih soal fight-nya. Yang keren cuman bagian juga yang Rider Kick yang bener-bener kayak kuga banget ya vibe-nya di situ ya. Namanya juga Amazing Finish. Sama pas Ultimate Revice Rider Kick, anda juga suka di situ ya, dimana kameranya dari atas. Tapi apa poin positifnya di balik itu semua? Yaitu soal adu bacotannya di sini. Dimana Ikki tuh ngasih tahu ke George ya, dia itu kehilangan memori dia yang berharga nih setiap dia itu bertarung. Sedangkan George kan tidak, normal-normal saja. Malah George di sini yang mau buang jauh-jauh soal ayahnya di sini kan ya. Ya Ikki kontra lah soal hal ini, dimana memori apalagi dengan bapak sendiri itu sangat berharga bagi dia. Yang udah kehilangan banyak memori ya seperti si Ikki ya pastilah lebih ngerasa di sininya, makanya bisa ngebacot soal itu di George ya. Nih, gua tiap gelut gua hilang memori gua nih, ayo dong gitu ya. Lu sementara itu lu normal-normal aja tapi kok lu malah mau kayak gitu gitu. Jadi kata-katanya di sini menurut anda sih menarik untuk disimak ya. Dan kedua, ini soal makna dari item yang mereka pakai dan pertandingkan di sini. Di mana juga driver seperti menjadi bukti dan juga kegelapan mata George Karizaki. Sedangkan Givartrex Vice Time ini ya, ini adalah hasil yang juga hasil bonding dan kerjasama antara ayah dan anak, yaitu Masumi dan juga George Karizaki. Itu dia teman-teman ya. Yang pada akhirnya yang menang siapa? Ultimate Revice dengan si Givartrex-nya pastinya ya. Dan bagian ini juga yang lumayan ngena ya, dimana George ini diperlihatkan dengan gambar yang ia gambar nih saat kecil, yang ternyata jadi asal muasal
Vice Stem dengan DNA hewan dan juga camaraderie Vice itu tercipta. Ternyata ini nih senjatanya yang dimaksud Hiromi dan kawan-kawan dan lain-lain itu ya. Dimana hal ini Vice Stem dan juga Masked Rider System yang jadi kunci di cerita Revice dalam keselamatan dunia. Jadi ancaman Deadman, terus juga soal si Gifu juga yang ingin meratakan dunia. Tentu ini ya termasuk di dalamnya gitu. Ini kuncinya kan untuk melawan balik para ancaman-ancaman tersebut ya. Ya ini tentunya sangat berharga ya. Gak cuman jadi kunci keselamatan dunia, ini juga jadi bukti nyata bonding dan juga ciptaan terhebat antara ayah dan anak, Masumi dan juga George Karizaki. Kalau dipikir-pikir ini memang mirip-mirip si Eggshade ya, dimana dan Kuroto juga seperti ini ya. Dimana di sini George kecil membuat hewan-hewan kayak gitu, mungkin ini jadi inspirasi juga bagi Masumi ya. Makanya kan diteruskan dengan Vice Stem dan juga ada Veil Driver juga yang bisa dibilang pertama. Seperti itulah ya. Paham? Kalau punya sedikit hati sih ya, at least kalian juga nge-feel sih di bagian ini menurut aneh ya. Ya sekali lagi tolong ambil sisi positifnya juga lah ya. Jangan revice ampas mulu gitu ya. Kayak apa ya, kayak toku fan yang nggak punya manner dan beradab aja gitu. Dan pada akhirnya ya semua terkuak soal isi dari lubuk hati George yang paling dalam, dimana George itu ya ternyata sangat sayang sama bapaknya dan pastinya ya menyesal ya karena sudah pergi begitu cepat, dimana mestinya sih si George dan Masumi ini ya kayak udah damai-damai aja. Terlihat kan mereka ini ya bekerja sama dalam menciptakan Givartrex Vice Stem ya. Yang agak disayangkan mungkin saga dengan George itu ya udah berakhir begitu saja ya. Cuman kayak cerita 2 episode biasa yang diselipkan di akhir cerita yang mestinya diisi sama bagian lebih krusial. Maksudnya kayak gini nih ya, dimana ada satu cerita yang dibikin jadi 2 episode. Kayak gitu kan rata-rata Revice awal-awal juga kayak begitu kan. Andai nih ya soal ini diselipkan di periode episode 30-an mungkin ya, soal George dengan camaraderie juganya, menurut Anda sih akan beda responnya ya. Ada efek lebih baik juga ke ceritanya ya. Jadi disinggung soal George, memori Iki juga udah gencar di sini dibahas. Ini menurut Anda pribadi ya, andai nih saganya George dengan juganya ini ditaruh di episode 30-an, mungkin akan lebih baik ya. Dan kejadian yang tidak diinginkan terjadi lagi, di mana memori Iki bermasalah lagi di sini ya. Jadi ya semakin parah, Iki itu sudah lupa dengan 2 adiknya sendiri, yaitu Daiji dan juga Sakura. Memang Daiji dan Sakura sebelumnya udah terlihat siap dan legowo sama kejadian ini ya. Apalagi kan pas di mana ya udahlah, kakak kan soalnya ikut campur mulu. Tapi tetap aja gitu, ketika sudah kejadian ya tetap aja sedih gitu. Aduh, abang gua lupa akhirnya gitu ya. Dan di episode minggu depan, Iki terlihat hidup hanya berdua dengan iblisnya sendiri, yaitu si Vice. Apakah di sini dia akan melupakan semua orang-orang? Sudah di fase melupakan semua orang-orang kecuali Vice, iblisnya sendiri. Dan kenapa tiba-tiba si Iki itu lawan si Vice? Terlihat kan di preview ya. Terlihat di situ juga Vice jadi kejam sampai berdarah-berdarah kayak gitu mukanya ya. Mungkin ini ya, ini sih prediksi Anda teman-teman ya. Mungkin ini aksinya si Vice yang ada kesinambungannya sama Iki juga dan demi Iki juga. Nah, tolong disimak nih ya, walau baru preview Anda mau kasih prediksi. Jadi mungkin aja Vice itu berbuat liar, membuat beberapa perbuatan yang seharusnya memang ya iblis itu lakukan gitu pada umumnya ya. Mungkin biar Iki itu ada alasan untuk melawan si Vice gitu. Agar nanti ketika si Vice ini kalah, entah ya mungkin si Vice ini bakal mati, bakal hilang, bakal lenyap, atau disegel kayak Veil. Ya pokoknya sih ya kayak gitu kira-kira ingatan si Iki ini tuh bakal kembali lagi. Ya. Dan mungkin akan jadi ending yang agak bittersweet ya kalau memang ini betul bakal terjadi sampai nanti episode 50. Apalagi Vice ini sampai menghilang ya. Coba soal ini kalian diskusi di bawah teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk preview ya, Anda mau komentarinnya seperti itu ya. Ya prediksi Anda sih ke situ gitu ya. Akan menarik lah kalau misalkan soal itu ya. Dimana ya Vice ya terpaksa harus jahat gitu ya demi mengembalikan memori si Iki. Dan juga Kamen Rider Deathstream nih akhirnya kembali lagi ya, papasan beraksi kembali dan di sini muncul langsung lawan si Vice ya. Andai kata nih ya, kita tuh cari alasan si papasan kenapa lawan si Vice ya. Ya ini kan urusannya ya anak-anaknya dia sendiri gitu ya. Dimana ya anaknya jadi lupa semua gara-gara si Vice juga kan. Walaupun memang si papasan itu selalu bilang udah nggak apa-apa Vice katanya ya, terima kasih Vice. Tapi lama-lama meradang juga gitu ya, pasti bakal ada perlawanan juga
ke si Vice. Apalagi dimana Vice-nya juga katanya sih ya ini, menurut prediksi Ana ya bakal melakukan sesuatu yang jahat gitu ya. Ya udah guys, segitu aja. Jadi tetap semangat, sekali lagi 2 episode lagi Revice tamat sebelum Kamen Rider Geats tayang. Ana sih masih ya berusaha profesional sekali lagi dan tetap semangat bahasnya. Tetap ngasih poin-poin yang menarik buat kalian untuk didiskusikan di kolom komentar pastinya ya. Jadi jangan lupa untuk diskusi. Terima kasih ya banyak yang sudah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan dari kata bye-bye guys.